Ya kan Bu ya? Ngarepnya sih masuk surga kan? Ngarepnya masuk surga. Uang kita ini ngarepnya masuk surga belum tentu masuk surga kok. Ngapa sih ego banget? Ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Nggak mau akur-akuran. Maunya musuh-musuhan. Seolah-olah dia sudah ngapling surga gitu. Tuh malaikat sebel banget sama orang kayak gitu tuh. Jangan ego, jangan tutup hati kita. Jadi karena kita saja belum tentu selamat, ngapa sih kita repot banget terbebani oleh aib orang, terbebani dengan kesalahan orang, terbebani dengan dosa-dosa orang. Wong kita saja belum tentu selamat, nggih napa nggih? Kan belum tentu selamat kita ini. Kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung pada akhirnya kok. Kita nggak tahu akhir kita ini baik atau tidak. Makanya kalau kesel jangan kelewatan, kalau marah jangan kelebihan, jangan jadi benci. Kan sering saya sampaikan, marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Sebel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Ibu-ibu ini pernah ngambek nggak dalam hidup ini? Sering. Apalagi tanggal tua ya Bu ya. Apalagi suaminya kerja bangunan, hari Senin bukannya nyambut gawi malah tidur pagi ya Bu. Sebel banget tuh. Piring diaduk-aduk sengaja, cempreng. Sebelnya bukan main. Tapi ngambek itu lumrah, kesel itu emosi. Wong kita ini masih di dunia kok. Wajar kalau manusia itu ada jenuhnya, ada kesalnya, ada marahnya. Tapi benci jangan. Karena kalau marah, ngambek, kesel itu emosi loh Bu. Fluktuatif, naik turun diri kita. Ibarat listrik kadang spanningnya datar, kadang spanningnya tinggi. Itu wajar. Tapi kalau benci itu bukan emosi. Benci itu penyakit hati. Itu yang merusak kita semua. Makanya penyakit yang paling merusak manusia itu apa? Al-hasadu wal baghdha, dengki dan permusuhan. Itu yang merusak manusia. Makanya ada riwayat Nabi lagi ceramah begini nih. Kan kalau Nabi sedang ceramah atau majelis-majelis yang lain termasuk kita ini ya Bu, itu banyak malaikat yang menyertai. Hafathumul malaikah. Mereka yang ngaji kita ini dikerumuni oleh malaikat. Walaupun malaikatnya tidak kasat di mata kita. Karena malaikat itu terbuat dari cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Nah kok tumben Nabi sedang ceramah tidak ada satupun malaikat yang datang, sepi malaikatnya. Maka kemudian Nabi berkata, la yujalisuni man amsa qati'ur rahim. Jangan duduk bersamaku di sini orang yang sore ini sedang memutuskan tali persaudaraan. Ayo kata Nabi, ngaku yang lagi musuhan jangan duduk di sini, jangan ngumpul sama kita-kita. Liyakum anna, silahkan dia berdiri, tinggalkan kami. Kali, 2 kali, 3 kali, gak nyaut. Udah ketiga sepi begitu Bu, faqama rajulun. Berdiri seorang laki-laki. Kana min aqsal halaqah. Dia di barisan paling pinggir. Halaqah, pengumpul ngaji itu, dia paling pinggir, paling belakang. Fama kata ghaira ba'idin thumma ja',
Dia pergi tapi nggak lama. Lalu dia datang lagi. Ketika dia datang kan tadi pergi berdiri balik badan. Nggak pamit sama Nabi, keluar saja begitu. Kadang dengar Nabi ngusir. Kata Nabi, "Ta'al, lu kesini," kata Nabi. Mendekat. Mendekat kepada Nabi, "Malaka," kata Nabi. "Ada apa dengan lam yakum ahadun ghairuk?" Tidak berdiri seorang pun kecuali kamu. Sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, sami'tul ladzi qulta." Wahai Rasulullah, aku tadi sudah mendengar sabdamu. Engkau mengusir orang yang sedang memutuskan tali silaturahim. Nah, setelah mendengarnya, fa'ataitu khalatan li. Aku mendatangi bibikku. Bibik ini maksudnya adik ibu. Karena kalau adik bapak ammah bibiknya. Ini adik ibu. Kanat tusarimuni, karena bibikku musuhan sama aku. Fa akhbartuha billadzi qulta. Aku kabarkan saja apa yang engkau sabdakan tadi kepadanya. Mendengar itu bibikku nangis. Aku juga nangis. Fastaghfarat li wastaghfartu laha. Maka bibikku memaafkan kesalahan aku dan aku pun memaafkan kesalahan bibiku. Lalu Nabi tersenyum. Kata Nabi, "Ahsanta." Bagus kamu. Bagus kamu itu bahasa Jawanya apa sih? Sae panjenengan. Bagus sangat. Ahsanta itu malah bagus sangat. Bagus sangat. Kata orang Minang apa? Rancak banat. Ilok niatnya, Bu. Bagus kamu. Bagus banget. Ijlis. Ayo sini. Pindah ke depan, kata Nabi. Duduk sini. Tadi di belakang, pindahin ke depan. Lalu Nabi bersabda, "Ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada orang yang memutuskan silaturahim, musuh-musuhan. Bu, punya musuh enggak? Punya. Musuh dalam salimut. Kalau makom Pak Bewok ya. Jadi yang suka musuh-musuhan. Ngapa sih, Bu, orang tuh gedek banget musuh-musuhan? Wong Allah saja Maha Pemaaf, betul? Sekarang saya tanya kali panjenengan di sini. Jenengan ini pasti masuk surga enggak sih, Bu? Belum tentulah. Potongan kayak gini diomongin pasti masuk surga, belum tentu. Ya kan, Bu ya? Ngarepnya sih masuk surga kan? Ngarepnya masuk surga. Uang kita ini ngarapnya masuk surga, belum tentu masuk surga kok. Ngapa sih ego banget? Ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Nggak mau akur-akuran. Maunya musuh-musuhan. Seolah-olah dia sudah ngapling surga gitu. Tuh malaikat sebel banget sama orang kayak gitu tuh. Jangan ego, jangan tutup hati kita. Jadi karena kita saja belum tentu selamat, ngapa sih kita repot banget terbebani oleh aib orang, terbebani dengan kesalahan orang, terbebani dengan dosa-dosa orang. Wong kita saja belum tentu selamat, nggih napa nggih? Kan belum tentu selamat kita ini. Kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung pada akhirnya kok. Kita nggak tahu akhir kita ini baik atau tidak. Makanya kalau kesel jangan kelewatan, kalau marah jangan kelebihan, jangan jadi benci. Kan sering saya sampaikan, marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Sebel boleh, benci
Jangan, ngambek boleh. Ibu-ibu ini pernah ngambek nggak dalam hidup ini? Sering. Apalagi tanggal tua ya Bu ya. Apalagi suaminya kerja bangunan. Hari Senin bukannya nyambut gawi malah tidur pagi ya Bu. Sebel banget tuh. Piring diaduk-aduk sengaja, cempreng. Sebelnya bukan main. Tapi ngambek itu lumrah, kesel itu emosi. Wong kita ini masih di dunia kok. Wajar kalau manusia itu ada jenuhnya, ada kesalnya, ada marahnya. Tapi benci jangan. Karena kalau marah, ngambek, kesel itu emosi loh Bu. Fluktuatif, naik turun diri kita. Ibarat listrik kadang spanningnya datar, kadang spanningnya tinggi. Itu wajar. Tapi kalau benci itu bukan emosi. Benci itu penyakit hati. Itu yang merusak kita semua. Makanya penyakit yang paling merusak manusia itu apa? Al-hasadu wal baghdha. Dengki dan permusuhan. Itu yang merusak manusia. Al-hasad itu dengki, iri. Iri itu bahasa itunya apa? Bahasa kitanya apa? Ya irilah. Bahasa gaulnya apa? Envy. Envy. Iri sama mahkom kok cantik banget misalnya. Umpama ya, kok cantik banget padahal udah tua gitu. Subhanallah. Iri. Itu kan envy, itu wajar. Kok iri? Itu apa nama? Penyakit, bukan wajar ya. Itu penyakit. Itu bahaya. Hindari al-hasad, iri. Wal baghdha, yakni kebencian yang mendatangkan permusuhan. Nah itulah yang akan merusak manusia, dan itulah yang akan membinasakan manusia. Karena sebetulnya memang tidak ada manusia yang sempurna. Maka kita jangan memelihara kebencian. Manusia yang dijanjikan surga bukan orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu sama dengan perkataan begini, ana khairum minhum, saya lebih baik daripada dia. Itu perkataan siapa? Yuk tebak-tebakan. Yang pernah ngomong saya lebih baik daripada dia siapa? Nah, siapa tadi yang kasih? Oh, aturan saya kasih hadiah ya Bu. Sayang tadi saya nggak ngasih janji hadiah ya. Pinter betul, itu perkataan iblis. Jadi tersimpan di hati dan pikiran kita merasa lebih baik dari orang lain. Awas, itu sifat belis. Apalagi kita komentar seolah kita lebih baik daripada dia. Itu belis beneran itu. Hati-hati. Justru sebetulnya yang bakal masuk surga itu, yang bakal dapat ridha Allah itu satu, orang yang tawadhu', rendah hati, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bahasa Al-Qur'annya apa? Wal 'afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Makanya orang yang paling hebat, orang yang bertakwa itu adalah orang yang sedia memaafkan kesalahan orang lain, walaupun yang bersangkutan itu belum minta maaf. Ibu-ibu pernah nggak orang lain berbuat salah, dia belum minta maaf tapi ibu-ibu sudah maafkan? Pernah nggak? Kok agak ragu menjawabnya itu ya? Berarti belum pernah ini. Kalau saya mau mulai begitulah Bu. Ibu-ibu ini yang berbuat salah sama saya maafkan semua. Termasuk ibu-ibu yang pernah ngerumpiin saya di belakang. Saya maafkan semua kesalahan ibu-ibu. Enggak perlu minta maaf sama saya, enggak perlu mengakui kesalahannya. Wong kita ini juga belum tentu selamat. Nah, dengan memaafkan orang lain, mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi ada baiknya juga. Kalau kita yang salah, enggak apa-apa Bu, gentle minta maaf.